Kalian ingin diceritakan mengenai siapa hari ini? Paman, bisakah Paman menceritakan kisah tentang Santa Bernadette? Santa Bernadette? Tentu bisa. Apakah kau mau juga mendengarkannya, Jim? Tentu, Paman. Tolong ceritakan ya. Bunda Suci menampakkan dirinya kepada Bernadette Soubirous sebanyak 18 kali di sebuah desa bernama Lourdes di Prancis. Bernadette Soubirous lahir pada 7 Januari tahun 1844. Ia merupakan anak pertama dari François dan Louis Soubirous. Bapaknya adalah seorang tukang giling gandum yang bekerja dengan rajin. Iya, ia sangat cantik. Apakah kau sudah memikirkan namanya? Iya, bagaimana kalau kita menamakannya Bernadette? Wah, sebuah nama yang cantik. Halo Bernadette. Ketika ia dilahirkan, keluarganya berkecukupan. Namun, dikarenakan beberapa musibah, keluarganya pun jatuh dalam kemiskinan. Mereka terpaksa tinggal bersama dalam sebuah ruangan yang dulunya merupakan sebuah sel penjara. Ruangan itu sangat sempit, sangat kotor bahkan bagi tahanan sekalipun. Walaupun miskin, seluruh anggota keluarga tetap saling menyayangi. Bernadette adalah anak sulung dari 6 kakak beradik. Dari usia yang sangat muda, ia banyak menderita penyakit yang membuatnya lemah dan sakit asma. Karena hal ini, ia tidak dapat bersekolah sehingga ia hampir tidak dapat membaca. Bagaimana keadaannya, Bu? Jangan khawatir, ia akan baik-baik saja. Apakah demamnya sudah berkurang? Saya tidak tahu, sepertinya terus bertambah panas nih. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Hanya itu yang dapat kita lakukan sekarang. Ketika ia berusia 14 tahun, Bernadette masih belajar katekismus atau pelajaran agama dengan anak-anak yang berusia 7 tahun. Jadi, ia tidak mengerti mengenai arti dikandung tanpa noda yang akan berdampak besar dalam hidupnya. Pada tanggal 11 Februari 1858, Bernadette sedang mengumpulkan kayu bakar dari hutan bersama adik perempuannya serta teman mereka. Mereka terus mengumpulkan kayu bakar sampai di bawah kaki Bukit Nesabiel. Terdapat sebuah gua kecil di situ, tempat ternak kadang-kadang berlindung. Pegang ini ya. Aku menemukan satu lagi. Pegang ini ya, Bernadette. Baiklah. Hei, lihat di sana. Hah? Apa itu? Ada banyak kayu bakar di sana. Ayo kita ke sana. Baiklah, tapi lepas sepatumu dulu. Aku ikut bersama kalian. Bernadette, biarkan kami menyeberang kalinya dulu. Kalau tidak sulit, baru kami akan memanggilmu. Baiklah. Wah, airnya dingin sekali. Hati-hati ya. Bernadette, tetaplah di situ. Airnya terlalu dingin. Kami akan kembali segera. Tapi aku juga ingin ikut dengan kalian. Bisakah kalian menggendongku? Kau terlalu berat untuk kami gendong. Tunggu saja di sana dan kami akan segera kembali. Bernadette begitu pesakitan karena asmanya, sehingga ia juga mengenakan kaos kaki panjang. Karena ingin sekali mengikuti saudaranya, ia mulai melepas kaos kakinya. Ketika ia sedang melepaskan kaos kakinya, udara sekitar mulai menjadi dingin sekali. Dingin. Kemudian ia mendengar suara angin yang kencang. Hah? Apakah itu suara badai? Ia mengira badai akan datang, sehingga ia menatap ke arah di mana suara itu berasal. Tetapi ketika ia memandang sekitarnya, semua tidak bergerak termasuk pohon-pohon dan tanaman. Ia kembali melepaskan kaos kakinya. Tak lama kemudian, suaranya terdengar kembali. Sekarang ia mulai ketakutan dan melompat berdiri. Ketika ia memandang ke dalam gua kecil, ia melihat semak mawar bergerak kencang, sementara tanaman lain tidak bergerak sama sekali. Ia kemudian melihat cahaya yang bersinar cemerlang dari mulut gua kecil tersebut. Kemudian, yang membuatnya takjub, ia melihat seorang perempuan kecil yang sangat cantik. Sosok yang terlihat muda dan jauh lebih cantik daripada siapapun yang pernah ia lihat sebelumnya. Ia mengenakan pakaian putih dengan sebuah ikatan pinggang berwarna biru. Perempuan tersebut menganggukkan kepalanya seolah mengundang Bernadette untuk mendekat. Walaupun ia sedikit ketakutan, Bernadette tidak ingin kabur. Ia terpesona dan merasakan ketertarikan misterius kepada sosok tersebut. Anak kecil itu jatuh berlutut dan mengeluarkan rosarionya.
Ia ingin memulai berdoa rosario, tetapi tidak dapat membuat tanda salib. Setiap kali ia berusaha untuk membuat tanda salib, tangannya terasa lemah dan kembali turun. Ketika sosok bercahaya di hadapannya yang kini turut menggenggam rosario di tangan selesai membuat tanda salib, barulah Bernadette dapat melakukannya juga. Bernadette berdoa Salam Maria pada setiap butiran rosario dan penampakan itu tersenyum menyetujui. Sosok tersebut menghilang ketika Bernadette selesai mendoakan kelima tautan rosario. Saat itu Sean dan adiknya telah kembali. Kakak, ayo kemari. Kali ini Bernadette segera melepaskan sepatu kayu dan kaos kakinya dan mulai menyeberangi kali. Ketika ia menyeberang, ia tidak merasakan dinginnya air dan dapat berjalan dengan sangat mudah. Ia kemudian melanjutkan membantu saudara-saudaranya mengumpulkan kayu bakar. Kenapa kau diam saja, Kak? Kakak, Hah? Apa? Kak sepertinya sedang merenungkan sesuatu. Ada apa? Tidak apa-apa. Tidak, pasti ada sesuatu. Kalau kakak tidak memberitahu kami, maka kami akan ceritakan pada ibu. Tolong jangan ceritakan kepada mereka. Baiklah, tapi kakak harus memberitahu kami apa yang terjadi. Ketika kalian menyeberang untuk mengumpulkan kayu bakar, Bernadette menceritakan apa yang terjadi dengan syarat bahwa mereka akan merahasiakannya. Namun ketika di rumah, saudara-saudara Bernadette menceritakan apa yang terjadi. Aduh, kau mulai membayangkan hal-hal yang aneh ya sayang. Sayangku, kau tidak boleh ke tempat itu lagi. Mau menuruti Bapak kan? iya Bapak. Bernadette rindu untuk pergi kembali ke Bukit Mesabil, namun kedua orang tuanya melarangnya. Ia hanya dapat berdiri di dekat pagar dan berdoa pada Tuhan. Ketika hari Minggu tiba, kerinduan anak kecil itu bertambah hebat hingga ia berhasil membujuk ibunya untuk mengizinkan ia kembali ke sana sekali lagi saja. Adik perempuannya beserta Zhang turut bersamanya menuju gua kecil tersebut. Hei, mau kemana kalian? Kami mau ke Bukit Mesabil. Ikutlah dengan kami jika kau ingin melihat sebuah mukjizat. Aku juga ikut. Dan dengan demikian, mulai banyak teman-teman mereka yang ikut serta. Ketika tiba di gua kecil, sudah terdapat 12 anak kecil dan Bernadette di tengah menjadi pusat perhatian. Salah satu dari mereka juga memegang sebuah botol air suci. Mereka berencana untuk melemparkan air tersebut untuk melihat apakah ia benar-benar suci atau sesuatu yang jahat. Mereka semua memandang gua kecil tersebut dengan seksama. Ketika dengan tiba-tiba penampakan itu muncul kembali. Itu dia. Di mana? Kami tidak melihat apa-apa. Itu dia di situ. Tidak, kami tidak melihat apa-apa. Penampakan itu hanya terlihat oleh Bernadette dan anak-anak yang lain tidak dapat melihatnya. Anak terpilih itu sedang berlutut dan menggenggam rosario di dalam kedua tangannya. Ia memandang gua kecil yang bercahaya hanya untuknya seorang. Haha. Sepertinya hanya dia yang bisa melihat mukjizatnya. Berikan air suci kepadanya. Mari kita uji apakah ia berasal dari Tuhan atau sesuatu yang jahat. Bernadette mengambil botol tersebut untuk melakukan apa yang telah mereka rencanakan. Ia mencipratkan beberapa tetes air suci ke udara di hadapannya. Ia lalu berkata, Mendekatlah jika engkau Tuhan. ia lupa untuk mengucapkan bagian keduanya yang berbunyi, jika engkau jahat, pergilah. Karena ia langsung melihat penampakan itu tersenyum dan mendekatinya. Ia senang dan tersenyum kepada kita semua. Ia mendekat. Melihat devosi Bernadette, anak-anak yang lain menjadi yakin. Mereka jatuh berlutut dan mengeluarkan rosario mereka. Semakin banyak air suci yang ia lemparkan, semakin ceria senyuman dari perempuan itu. Ketika itu, banyak orang-orang yang datang mendekati ke gua kecil. Mereka bingung mengira-ngira apa yang sedang terjadi di sana. Hei, apa yang sedang terjadi di sini? Sepertinya anak perempuan di tengah-tengah itu sedang melihat sebuah penampakan saat ini. Apa? Bercanda kau. Namun ketika mereka melihat Bernadette memandang ke dalam gua kecil, sindiran keraguan menghilang dari wajah mereka dan tergantikan oleh tatapan takjub dan hormat.
Bernadette kini mulai diperbincangkan di seluruh desa. Ibu dan bapaknya mulai khawatir karena mengira anak mereka sedang dikelabui seseorang. Kau tidak akan pernah ke sana lagi. Kau harus mendengarkan kami, sayang. Kami khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi. Maafkan aku, Bapak. Terima kasih sayangku. Pada hari itu, dengan berat hati, Bernadette setuju untuk berhenti mengunjungi gua kecil tersebut. Pada hari Rabu berikutnya, ia memberanikan diri untuk meminta izin untuk mengunjungi gua kecil itu sekali lagi. Ibu, izinkan aku pergi ke sana. Sudah berapa kali aku katakan tidak? Kau tidak boleh ke gua kecil itu lagi. Tapi Ibu, aku mohon. Tolong lihat siapa itu. Madam Millet. Halo sayang, Madam Millet, apa kabar? baik-baik saja Louis. Ini Antoinette Parrot, anggota gereja anak-anak Maria dari Lourdes. Senang berjumpa Anda. Senang berjumpa Anda juga, Louis. Louis, kami kesini untuk meminta tolong padamu. Hah? Bagaimana aku bisa membantumu? Kami tahu bahwa engkau tidak lagi mengizinkan putrimu mengunjungi gua kecil itu. Ya, betul. Kami mohon Louis, izinkanlah ia ke gua kecil itu bersama kami. Kami benar-benar ingin tahu apa yang terjadi di sana. Tidak, aku tidak akan membiarkan putriku menjadi tertawaan seluruh isi desa lagi. Aku memohon kawanku, kami ingin tahu apakah ia sungguh-sungguh melihat penampakan. Jika memang benar, kau tidak sadar betapa terberkati anakmu itu. Aku tidak tahu. Ya, ku inginkan hanyalah agar putriku aman dan baik-baik saja. Jangan khawatir, Louis. Kami akan menjaganya. Akhirnya, Madam Millet mendapatkan izin dari Ibu Bernadette dan mereka bertiga menuju gua kecil keesokan paginya. Madam Millet membawa lilin suci, sementara Antoinette membawa pulpen dan kertas untuk mencatat yang mungkin terucap. Begitu mereka tiba di gua kecil, Bernadette berlutut dan mengeluarkan rosarionya. Melihat hal tersebut, kedua perempuan bersama Bernadette juga berlutut dan mulai berdoa rosario. Itu dia. Hah? Dia datang, lihat. Tubuh kecil anak tersebut gemetar dengan perasaan sukacita. Ketika dua orang lain mengikuti pandangannya, mereka hanya melihat semak mawar liar di luar gua kecil itu. Satu-satunya pandangan surgawi yang mereka lihat hanyalah kegembiraan yang terlihat pada wajah anak kecil tersebut. Kemudian Antoinette menyerahkan pulpen dan kertas. Tanyakan padanya, apakah ia ingin mengatakan sesuatu kepada kita? Jika ia berkata apapun, maka tulislah. Kau tidak perlu menuliskan apapun yang kuucapkan padamu. Maukah engkau datang ke sini setiap hari? Ya, tentu. Aku akan datang setiap hari. Kemudian Madam Millet mendekatinya. Bernadette, tanyakan padanya, apakah ia setuju akan kehadiran kami? Ia mengatakan iya. Ia juga berkata yang lain boleh datang. Ia ingin melihat banyak orang berdatangan ke sini. Kemudian penampakan berjanji bahwa ia akan membuatnya bahagia, bukan di dunia ini, namun di dalam surga. Bernadette kemudian dibawa kembali ke orang tuanya pada pagi itu. Louis, kau sangat beruntung memiliki anak sepertinya. Oh sayangku. Ketika ia mendengar apa yang terjadi, keraguan Louis berkurang. Kini ia khawatir untuk melarang Bernadette karena penampakan memintanya untuk datang selama 15 hari berturut-turut. Hal berikutnya, kedua orang tua Bernadette beserta bibinya menemani Bernadette ke gua kecil bersama para tetangga mereka. Seperti biasa, Bernadette kecil berlutut dan mulai berdoa rosario. Lihat wajahnya bersinar. Betul, anakku telah berkata jujur selama ini. Begitu ia mulai berdoa rosario, semua melihat bahwa wajahnya bersinar dengan kilauan rohani. Pada kunjungan kelimanya, Bunda yang cantik mengajarkan Bernadette sebuah doa yang ia doakan setiap hari sepanjang hidupnya. Bernadette tidak pernah membagikan doa itu ke siapapun, namun ia mengatakan bahwa ia diperintahkan untuk selalu bersamanya. Beberapa ratus orang hadir di sekeliling gua kecil pada hari ke-6. Dr. Dozonus, seorang dokter terkenal dari Lourdes, juga hadir pada hari itu.
Bunda yang cantik meminta Bernadette untuk mendoakan para pendosa pada hari itu. Dokter, apakah ada sesuatu yang tidak normal padanya? Tidak ada yang aneh mengenai kondisi fisiknya. Aku memeriksa denyut nadinya dan denyutnya normal. Nafasnya ringan dan tidak ada indikasi kegugupan sama sekali. Pada hari itu, tidak ada yang dibicarakan di Lourdes kecuali kejadian di gua kecil pada pagi harinya. Sebuah rapat besar dihadiri para warga desa dan mereka mengutarakan perbedaan pendapat mengenai penampakan tersebut. Mereka mengkhawatirkan bahwa orang banyak yang berkumpul di sekitar gua kecil. Mereka membujuk wali kerajaan untuk secara resmi melarang Bernadette mendatangi gua kecil itu lagi. Ia diminta menghadap wali kerajaan untuk diinterogasi. Yakomet, kepala polisi, menginterogasi anak kecil itu ketika Estrade, seorang pejabat di Lourdes, ikut hadir. Ceritamu bohong semua. Siapa yang telah menyuruhmu melakukan ini? Aku tidak mengerti apa yang Tuan katakan itu. Apakah kau berjanji untuk tidak ke gua itu lagi? Maaf Tuan, aku tidak bisa. Aku telah berjanji pada putri itu untuk terus ke sana. Jika kau tidak berjanji padaku, aku akan memasukkanmu ke dalam penjara. Aku tidak takut. Aku tidak takut akan apapun. Bernadette tidak takut terhadap mereka, maka ia menjawab mereka dengan tenang dan tersenyum. Berhadapan dengan semua orang ini, ia menunjukkan harga diri dan keyakinannya. Kita perlu mengingat ia hanyalah seorang anak kecil. Ketika upaya mereka gagal semua, kepala polisi mengembalikan Bernadette pada bapaknya dengan peringatan untuk tidak membolehkannya mengunjungi gua kecil itu lagi. Namun semua usaha mereka tidak dapat menghentikan Bernadette untuk terus mendatangi gua kecil tersebut. Pada hari ke-7, ketika penampakan yang berlangsung selama 1 jam berakhir, anak kecil itu merangkak mendekati semak mawar dan mencium tanah. Ketika mereka menanyakan apa yang dikatakan sang bunda, ia menjawab sang bunda menitipkan 3 rahasia kepadanya. Penampakan ke-9 pada 25 Februari 1858, pada hari tersebut bunda yang cantik meminta Bernadette untuk meminum dari mata air dan berendam di dalamnya. Bernadette benar-benar bingung. Tidak ada mata air atau sumber air alam di Mesabil. Ia kemudian mulai mengeruk kerikil gembur di sekitarnya dan melihat bahwa tanah di bawahnya lembab. Semakin ia mengeruk, mulailah terbentuk sebuah kolam kecil dengan gelembung-gelembung yang terlihat di dalamnya. Ia menangkupkan tangannya dan mulai meminum airnya. Ia kemudian membasuh wajahnya dengan air dari kolam kecil tersebut. Hari berikutnya, ketika kerumunan berkumpul, mereka terkejut melihat sebuah sungai telah ada di tempat di mana ia berdiri sehari sebelumnya. Pada penampakan ke-10, bunda yang cantik meminta Bernadette untuk mencium tanah bagi para pendosa. Bernadette langsung melakukannya dengan diikuti kerumunan orang yang sedang bersamanya. Pada hari ke-11 penampakan, terdapat kurang lebih 2.000 orang berkerumun di sekitar gua. Sang bunda meminta Bernadette untuk menyuruh para imam membangun kapela di atas gua kecil. Pada hari ke-12 penampakan, sang putri berkomentar bahwa Bernadette tidak menggunakan rosarionya sendiri. Hal ini benar. Bernadette diminta oleh Pauline Sanz untuk menggunakan rosarionya di gua kecil pada hari itu. Pada hari ke-13, Bernadette tiba lebih awal di gua kecil dan berdoa rosario di hadapan sang bunda. Bunda Maria tetap diam pada hari tersebut kecuali ketika mendoakan Gloria. Pada hari ke-14, sang bunda kembali mengutarakan ia menginginkan kapela dibangun di gua kecil tersebut. Tanggal 24 Maret 1858, warga Prancis telah mengetahui bahwa hari tersebut merupakan hari terakhir dari 15 hari sang bunda. 20.000 orang hadir di gua kecil pada hari itu, termasuk 1 divisi militer yang berseragam lengkap. Ketika Bernadette berjalan menuju gua kecil, para tentara membuka jalan baginya. Ketika penampakan telah berakhir, Bernadette berkata bahwa ia akan terus datang ke gua kecil karena sang bunda yang cantik tidak mengucapkan kata perpisahan. Pada penampakan ke-16 yang bertepatan dengan Hari Raya Kabar Sukacita, bunda yang cantik mengungkapkan identitasnya.
Aku adalah yang dikandung tanpa noda. Bernadette kurang mengerti apa arti nama tersebut karena ia hanyalah gadis kecil. Namun orang lain memahami artinya dan mereka datang ke Lourdes dalam jumlah yang semakin besar. Bernadette selalu membawa sebuah lilin suci setiap kali ia datang ke gua kecil. Sejak pertama kali diperintahkan Bunda Maria, pada saat penampakan ini tanpa ia sadari, ia meletakkan tangannya di atas api lilin. Orang-orang dapat melihat bahwa api tembus dan membakar jari-jarinya, namun ia terus berdoa selama 15 menit. Ia berhenti berdoa dengan tenang dan tanpa cedera apapun. Namun ketika Dr. Dozous mengambil sebuah lilin lainnya, menyentuhkan api pada tangannya, Bernadette menjerit kesakitan. Tidak lama setelah penampakan ini, pejabat kepolisian memerintahkan gua kecil itu untuk ditutup dan altar kasar untuk dibongkar. Penampakan ke-18 terjadi pada tanggal 16 Juli 1858. Beberapa bulan telah berlalu sejak penampakan sebelumnya. Bernadette merasa lega karena ia bukan lagi perhatian banyak orang. Setelah ia menerima komuni pada hari raya, Bernadette merasakan dorongan yang kuat untuk ke gua kecil itu. Karena telah dipagari, ia dan bibinya tidak dapat mendekat pada tempat suci tersebut. Mereka berlutut dan bunda yang cantik menampakkan dirinya untuk terakhir kalinya. Bernadette bergabung di Ordo Suster-Suster Cinta Kasih. Sepanjang hidup ia terus menderita sakit namun selalu menjalankan tugasnya. Ia meninggal dunia pada 16 April 1879 di usia 34 tahun. Bernadette dikebumikan di halaman biara di Nevers, Perancis. Tubuhnya digali kembali 30 tahun kemudian di hadapan dua dokter, beberapa pejabat dan juga biarawati dari biara yang berada di sana. Ketika petinya dibuka, tidak tercium bau apapun dan tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan sama sekali. Wah, itu sebuah cerita yang luar biasa, Paman. Terima kasih, Paman. Terima kasih kembali. Sekarang sudah malam, kita berjumpa lagi esok hari ya.